semua? Ya, kita akan bahas mengenai ikatan kimia 1 sekarang ya. Nah, jadi adik-adik yang harus kita tahu adalah mengenai kestabilan unsur yang pertama, di mana di kestabilan unsur ini gas mulia lah unsur yang stabil adik-adik. Atau dalam arti lain, di alam itu dia dalam keadaan monoatomik atau dalam keadaan bebas, tidak berikatan. Nah, begitulah dia. Nah, jadi adik-adik, karena kestabilan dari si gas mulia inilah yang menjadi kecenderungan bagi unsur lain untuk menstabilkan diri atau menjadi acuan bagi unsur lain. Nah, di mana di dalam aturan kestabilan ada 2 jenis aturan kestabilan itu adik-adik. Di mana jenis yang pertama itu adalah kestabilan oktet. Nah, ini kestabilan oktet ini itu dimiliki oleh gas-gas mulia, di mana gas mulia itu adalah ada si neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dia kestabilan duplet. Nah, kestabilan duplet ini juga dimiliki oleh gas mulia, yaitu adalah helium lah itu yang mengalami kestabilan duplet. Nah, jadi adik-adik, tadi abang katakan bahwasanya unsur lain akan cenderung untuk mengikuti konfigurasi dari gas mulia karena gas mulia yang stabil ya. Maka dari itu adik-adik, nanti unsur lain ini katakanlah dia dapat menstabilkan diri dengan 2 cara. Apa kira-kira itu? Bisa dia melepaskan elektron, bisa dia nanti menerima elektron. Tergantung unsur apa dia atau atom apa dia. Nah, jadi misalnya setelah kita analisis nanti, katakanlah suatu atom, kita jumpai nanti elektron valensinya itu katakanlah lebih besar daripada 3. Maka nanti atom tersebut akan cenderung untuk menangkap elektron. Nah, kita misalkanlah elektron valensinya itu 5. Maka boleh kita pastikan nanti berapa banyak elektron yang ditangkapnya? Tentunya adalah 3. Kenapa 3 bang? Karena tadi elektron valensi dari katakanlah kestabilan oktet itu elektron valensinya adalah 8. Nah, jadi begitulah dia adik-adik. Kemudian yang selanjutnya, misalnya nanti ya, katakanlah elektron valensi dari atom yang kita analisis itu ya. Nah, rupanya elektron valensinya itu katakanlah lebih kecil sama dengan 3. Atau misalnya elektron valensinya 2. Maka boleh kita pastikan karena 2 elektron valensinya, dia akan cenderung untuk melepaskan elektronnya. Sebanyak berapa adik-adik? Sebanyak elektron valensinya itulah dia akan dilepaskannya elektronnya. Nah, ini ya, harus kita ingat itu. Nah, jadi coba kita amati lagi dulu ini adik-adik. Kita misalkan ada contoh ya, X13. Nah, kita di sini diminta untuk menganalisis bagaimana dia ketika dia membentuk suatu ikatan. Apa yang akan dilakukannya? Apakah dia menangkap elektron atau dia akan melepaskan elektron? Nah, jadi kita konfigurasikanlah terlebih dahulu. Nah, hasil konfigurasinya adalah jelas ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Di mana kita bisa analisis elektron valensinya itu dari jumlah elektron di S dan jumlah elektron di P kita jumlahkan. Nah, berarti totalnya adalah 3. Berarti elektron valensinya 3. Nah, ingat kalau elektron valensinya tadi lebih kecil sama dengan 3, maka dia akan cenderung untuk melepaskan elektron. Nah, dari sinilah kita simpulkan bahwasanya dia akan melepaskan 3 elektron. Oke ya? Nah, ketika dia sudah melepaskan 3 elektron, maka dia akan membentuk ion apa kira-kira Maka ingat tadi itu, dia akan membentuk ion 3 positif. Nah, begitulah dia. Jadi, ketika berikatan dia akan langsung membentuk ion 3 positif. Begitulah dia. Oke, kemudian kita ambil contoh lagi. Misalnya ada Y16 ya. Maka yang harus kita ingat untuk melihat dia akan membentuk ion apa ketika dia telah berikatan, maka kita konfigurasikan terlebih dahulu adik-adik ya. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p4 ya. Maka adik, coba kita lihat berapa elektron valensinya. Nah, di sini abang katakan tadi jumlahkan elektron yang ada di subkulit S dan di subkulit P. Jumlahnya adalah 6, maka boleh kita katakan elektron valensinya sama dengan 6 ya. Maka dari itu boleh kita katakan
yang lebih dari 3 elektron valensinya, dia akan menangkap elektron atau menerima elektron. Nah, boleh kita katakan dia akan menerima 2 karena dia memiliki 6 elektron valensi, supaya 8 dia harusnya menangkap 2 elektron lagi. Nah, begitulah dia. Oke, itulah itu sekilas untuk kestabilan unsur. Nah, begitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada mengenai notasi Lewis. Nah, apa kira-kira ini Bang, notasi Lewis ini? Ingatlah adik-adik bahwasanya ketika kita berbicara mengenai notasi Lewis, kita berbicara tentang ada suatu atom, kemudian dikelilingi oleh elektron valensinya. Nah, elektron valensinya ini kita ibaratkan dengan titik-titik. Nah, itulah dia maksud dari notasi Lewis ini. Nah, jadi itu, abang katakan tadi, titik-titik itu adalah elektron valensi. Maka dari itu adik-adik, masihkah kalian ingat bahwasanya elektron valensi itu sama dengan nomor golongan? Ya kan dia? Oke, nah, karena dia sama dengan nomor golongan, berarti bisa kita pastikan, misalnya ya, katakanlah bagaimana kira-kira notasi Lewis dari si karbon. Karbon itu adalah golongan 4A lebih tepatnya ya. Nah, adik-adik, maka dari ini penting untuk kita untuk menghafal setiap unsur dalam satu golongan. Jadi ya, oke, nah, karbon golongan 4A berarti boleh kita katakan membuat notasi Lewisnya ya, bikin aja atom karbonnya, kemudian dia dikelilingi oleh 4 titik karena dia golongan 4A berarti elektron valensinya 4. Nah, beginilah notasi Lewis dari si karbon. Kemudian Bang, kita ambil contoh misalnya Bang, kalau golongan 5 bagaimana Bang? Kalau golongan 5. Nah, kalau dia golongan 5, kan golongannya golongan 5 nih. Berarti elektron valensinya 5. Maka nanti boleh kita katakan apa itu? Notasi Lewisnya nanti itu adalah atom N dikelilingi oleh 5 elektron. Dan begitu juga untuk si O karena dia golongan 6A, 6 elektron lah dia. Dan si F karena dia adalah golongan 7A, maka dia adalah 7 elektron lah, dikelilingi 7 elektron lah atomnya itu. Nah, seperti itulah untuk membuat suatu notasi Lewis adik-adik. Nah, untuk itu coba kita bahas dulu soal pengantar kita. Jadi ya, nah coba kita pandang soal pengantar nomor 1. Soal pengantar nomor 1 yang ditanyakan adalah unsur paling stabil itu yang mana? Kan itu ya. Di tadi abang sudah sampaikan bahwasanya unsur yang paling stabil itu adalah gas mulia. Nah, dia menjadi acuan bagi unsur lain. Itu yang harus kita ingat ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, maka itu jawabannya adalah dolomit itu nomor 1. Nomor 2, coba. Yang ditanyakan adalah unsur, katakanlah unsur A dengan nomor atom 8 ya, mencapai oktet itu dengan cara bagaimana katanya. Nah, untuk mengetahui itu ya kita konfigurasikan terlebih dahulu. Setelah kita konfigurasikan A8, kita dapati dia bahwasanya 1s2, 2s2, 2p6. Kita dapati elektron valensinya itu sebanyak 6. Nah, jadi itu 2p4 maksud abang tadi ya. Berarti elektron valensinya 6. Nah, jadi boleh kita katakan adik-adik ya, berarti dia butuh berapa elektron lagi supaya stabil? Berarti dia butuh 2 elektron lagi supaya stabil ya. Nah, begitulah dia. Kemudian boleh kita katakan dia akan menangkap 2 elektron. Maka jawabannya itu C lah itu. Bisa dipahami ya? Nah, begitulah kira-kira. Kemudian yang selanjutnya soal pengantar nomor 3 kita lihat. Soal pengantar nomor 3 mengatakan X dengan nomor atom 11 mencapai kestabilan dengan cara apa? Nah, X11 ya, ketika kita konfigurasikan dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, berarti elektron valensinya itu cuma 1. Jadi ya, maka boleh kita katakan ya, dia akan cenderung menangkap elektron atau melepas. Tentunya dia akan melepaskan elektron sebanyak berapa? Ya sebanyak 1 karena elektron valensinya cuma 1. Begitu dia ya. Nah, dia akan melepaskan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Begitulah dia adik-adik. Maka jawabannya yang paling tepat adalah E. Nah, kemudian ayo coba kita lihat soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 yang ditanyakan adalah Y dengan nomor atom 35 katanya mencapai kestabilan
apa? Maka ya langkah yang harus kita lakukan adalah kita konfigurasikan terlebih dahulu. Hasil konfigurasinya ya seperti kita lihat 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Nah, coba kita hitung berapa elektron valensinya itu adik-adik. Ya, 2 ditambah 5 berarti 7 elektron valensinya. Supaya dia bisa stabil, maka dia harus menangkap berapa elektron? Ya, 1 elektron lah yang harus ditangkapnya. Nah, kira-kira demikianlah itu untuk soal nomor 4. Oke, nah ini yang selanjutnya ya, yang nomor 5. Soal pengantar nomor 5 mengatakan itu bahwasanya susunan elektron valensi yang oktet kecuali katanya. Ya, tentu ya, yang bukan oktet tentunya adalah yang duplet. Maka untuk menjawab itu jawabannya adalah si helium lah dia. Maka opsi E itu. Oke adik-adik ya. Oke, kita lihat nomor 6. Soal pengantar nomor 6 mengatakan bahwasanya Kr dengan nomor atom 36 merupakan gas mulia. Hal ini ditunjukkan oleh, nah boleh kita lihat ya, jawaban yang paling tepat dari seluruh opsi itu adalah D. Elektron valensinya 8 ya, di mana gas mulia itu elektron valensinya 8 atau boleh kita katakan mengikuti aturan oktet, kecuali si helium tadi ya mengikuti aturan duplet ya. Oke, nah kemudian soal pengantar nomor 7 kita lihat unsur yang cenderung melepaskan 2 elektron katanya ya. Coba kita lihat, maka jawaban yang paling pas itu adalah si Mg12 lah dia. Oke, opsi B, di mana kalau kita perhatikan ya, kita konfigurasikan dia 1S2, 2S2, 2P6 dan 3S2. Nah, lihat elektron valensinya itu adalah sebanyak 2, maka dia akan cenderung melepaskan elektronnya. Sebanyak berapa? Sebanyak elektron valensinya lah. Begitulah kira-kira. Oke, selesai nomor 7. Kemudian coba kita bahas soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 mengatakan unsur P atau atom P dengan nomor atom 15 katanya mencapai kestabilan dengan cara apa? Oke ya. Kita perhatikan. Oke. Nah, di sini dikatakan tadi unsur P dengan nomor atom 15. Maka boleh kita katakan ya, P15 kita konfigurasikan itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Maka boleh kita katakan elektron valensinya berapa itu? 5. Maka dengan demikian boleh kita simpulkan dia akan cenderung menangkap elektron sebanyak berapa kira-kira? Sebanyak 3 tentunya. Nah, dia akan menangkap 3 elektron. Itulah jawabannya. Jawabannya adalah opsi E lah dia. Oke, coba kita lihat nomor 9 kita adik-adik ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ya, atom yang mengikuti kaidah duplet katanya ya, sudah jelas ya. Yang mengikuti kaidah duplet adalah ketika kita lihat nanti setelah dia katakanlah melepas ataupun menangkap elektron, jumlah elektronnya itu sama dengan 2 seperti si helium. Maka yang paling tepat di situ adalah si litium 3. Karena apa? Karena dia setelah melepaskan 1 elektron valensinya, dia menjadi 2 elektron seperti halnya si helium. Demikianlah itu adik-adik. Oke ya. Nah, kemudian coba kita lihat soal nomor 10 kita ya. Nomor 10 dikatakan ya, elektron yang berperan dalam ikatan kimia, katanya begitu. Maka sudah bisa kita pastikan yang berperan dalam ikatan kimia itu adalah elektron valensi, di mana dia itu akan menjadi katakanlah ciri khas dari sifat kimia dari suatu unsur. Begitulah dia jadi ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan soal nomor 11. Nah, di nomor 11 ini dikatakan apa itu? Unsur yang paling mudah melepaskan elektron. Nah, ini menjadi catatan untuk kita ya. Kemarin sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan sebelumnya di sifat keperiodikan, di mana semakin jauh jari-jarinya, maka akan semakin mudahlah unsur itu untuk melepaskan elektronnya. Benar ya? Nah, kemudian kecenderungan suatu unsur melepaskan elektron itu ada pada katakanlah unsur logam. Maka dari situ kita harus cari dia yang logam dan jari-jarinya yang paling besar itulah yang paling mudah melepaskan elektron. Nah, coba kita lihat itu ada pada K19 lah itu dari semua option dia yang paling besar jari-jarinya dan dia merupakan logam. Nah, begitulah dia adik-adik. Oke, soal nomor 12 kita lihat ya. Dikatakan kecenderungan
ya, semakin besar energi ionisasinya, maka akan semakin sulit untuk membentuk ion positif. Benar ya? Nah, jadi kalau semakin kecil energi ionisasinya, maka akan semakin mudahlah untuk bermuatan positif atau melepaskan elektronnya adik-adik. Oke? Nah, maka jawabannya adalah B. Kemudian, coba kita lihat soal nomor 13 ya. Soal nomor 13 katanya itu adalah X katanya ya, dengan jumlah titik katanya 5. Ini merupakan katanya bagaimana ya, merupakan apa? Nah, coba kita lihat dari option yang paling pas. Dari sini kan bisa kita simpulkan itu. Dengan titik 5 artinya, abang katakan tadi bahwasanya kalau titiknya 5 berarti elektron valensinya itu titik-titik itu kan, maka elektron valensinya itu sama dengan 5. Maka kita carilah dari option itu yang mana yang memiliki 5 elektron valensi. Coba kita tengok yang merupakan unsur yang memiliki 5 elektron valensi itu ada pada N7, di mana ketika kita konfigurasikan dia menjadi 1s2, 2s2 dan 2p3. Nah, jumlah elektron valensinya itu sama dengan 5. Nah, begitulah dia adik-adik. Kemudian coba kita perhatikan lagi soal pengantar kita nomor 14 ya. Oke, coba dikatakan di sini itu notasi Cina N7, O8, F9 dan sebut NE10 ya. Yang tidak tepat katanya ya. Maka kalau dikatakan yang tidak tepat, maka carilah yang salah jumlah elektron valensinya ya. Nah, coba kita amati dulu. Nah, di sini di opsi B bisa kita tengok ya. Si N itu katanya elektron valensinya atau jumlah titiknya itu sebanyak 7. Sementara kan si N kan golongan 5A ya, atau elektron valensinya 5. Nah, sementara kalau kita konfigurasikan, boleh juga kita konfigurasikan ya. Nah, hasil konfigurasinya menyatakan elektron valensinya itu sebanyak cuma 5 ya. Berarti si N dengan katakanlah jumlah titik 7 inilah yang tidak tepat atau yang salah. Nah, begitulah dia ini. Oke. Nah, coba kita perhatikan soal nomor 15 kita. Nah, ini soal terakhir ya. Coba kita perhatikan. Pasangan elektron valensi yang tidak sama katanya ya. Pasangan elektron valensi yang tidak sama. Nah, yang paling tepat di sini itu adalah yang di opsi E. Di mana di opsi E katanya O8 negatif. Artinya O menerima 1 elektron ya. Nah, berarti nanti 9 nanti jumlah elektronnya kan. Maka nanti elektron valensinya berapa itu? Kalau 9 dia jumlah elektronnya. Maka elektron valensinya 7 itu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya dan Na positif 11 katanya. Nah, Na positif 11 ini maka boleh kita katakan jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya 10. Jumlah elektron valensinya berapa itu? Setelah dikonfigurasikan dapat nanti itu jumlah elektron valensinya 8. Nah, inilah yang tidak tepat atau tidak sama jumlah elektron valensinya. Oke, dengan demikian selesailah sudah bahasan mengenai ikatan kimia 1.